Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rahmawati, peserta Laksar CPNS golongan 2C dari instansi Rumkit tingkat 2 Dokter Akademi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal saya terkait mata pelatihan Agenda 3, yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN dalam rangka pelatihan dasar CPNS. Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur dapat mengikuti pembelajaran Agenda 3 ini, di mana saya mendapatkan pemahaman yang sangat berharga dari sisi substansi materi mengenai dua mata pelatihan utama, manajemen ASN, yang membuka wawasan saya tentang bagaimana seorang ASN seharusnya dikelola dan mengelola dirinya sendiri secara profesional, mulai dari sistem merit, hak dan kewajiban ASN, pengembangan kompetensi hingga penilaian kinerja yang akuntabel dan transparan. Sedangkan Smart ASN memberikan saya gambaran yang sangat jelas tentang profil ASN ideal di era digital ini. ASN tidak hanya cakap secara teknis tetapi juga melek digital, adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara etis dan bertanggung jawab. Dari sisi proses pembelajaran, metode yang digunakan sangat beragam dan interaktif. Mulai dari pembelajaran mandiri melalui MOOC LAN, diskusi kelompok, studi kasus hingga coaching oleh fasilitator yang berpengalaman. Dan yang paling berkesan bagi saya adalah metode experiential learning, di mana kami diajak untuk langsung mengidentifikasi isu nyata di unit kerja kami masing-masing dan mengaitkannya dengan substansi mata pelatihan. Kemudian yang menjadi eye-opener atau hal yang paling membuka mata saya selama pelajaran Agenda 3 ini ada 4. Yang pertama, ASN dan transformasi digital. Smart ASN bukan hanya sekedar melek HP, melainkan menyangkut kemampuan berpikir kritis dalam ekosistem digital. Bidan dalam era Health 4.0 dituntut menguasai IMR, telemedicine, dan AI secara etis dan aman. Yang kedua, sistem merit keadilan karir. Sistem merit dalam manajemen ASN menjamin bahwa proporsi dan pengembangan karir bidan didasarkan pada kompetensi dan kinerja nyata, bukan faktor subjektif. Ini adalah fondasi keadilan dalam birokrasi modern. Ketiga, hak 20 JPL per tahun. Setiap ASN berhak mendapat 20 jam pembelajaran pengembangan kompetensi per tahun. Yang keempat, neksus kompetensi dan keselamatan pasien. Inilah yang menyentuh hati saya. Ternyata setiap gap kompetensi bidan berbanding lurus dengan risiko keselamatan pasien. Setiap ketidakmampuan klinis yang tidak segera diperbaiki berpotensi meningkatkan AKI dan AKB. Ini menjadikan urgensi pemutakhiran kompetensi yang bukan sekadar isu SDM. Rencana implementasi. Dengan penuh semangat dan komitmen, saya ingin menerapkan 3 hal konkret di unit kebidanan tempat saya bertugas. Pertama, saya akan menginisiasi gagasan yang saya beri nama Sigap Digi, Sistem Manajemen Kompetensi Bidan Berbasis Digital. Gagasan ini lahir dari akar penyebab isu prioritas yang saya identifikasi, belum adanya sistem pengembangan kompetensi yang terstruktur di ruang kebidanan. Sigap Digi akan mencakup Trade Need Assessment Digital, platform e-learning modul kebidanan, penunjukan koordinasi CPD, dan dashboard monitoring kompetensi secara real time. Ini adalah kontribusi nyata saya sebagai ASN dalam mewujudkan Smart ASN dan manajemen ASN yang baik. Kedua, saya ingin membangun budaya belajar berkelanjutan di unit kebidanan dimulai dari hal kecil, mendorong jurnal club mingguan berbasis kasus klinis nyata, memfasilitas mentoring antara bidan senior dan junior, serta mengadvokasi pemenuhan hak 20 jam pelatihan per tahun bagi setiap rekan bidan. Ketiga, penerapan nilai manajemen ASN di tempat kerja, menerapkan prinsip sistem merit dalam penilaian kinerja, mendokumentasikan setiap pencapaian kompetensi secara digital, berpartisipasi aktif dalam komunitas praktik, menjadi agen perubahan transformasi digital di unit kerja. Sekian pemaparan dari saya, komitmen untuk terus belajar dan bertumbuh sebagai ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.